Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Untuk memenuhi tugas kuliah ilmu Quran hadis dengan materi ilmu rijalul hadis, untuk membuat video presentasi terkait ilmu rijalul hadis dari mahasiswa Syekh Nurjati, Prodi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Jarak Jauh, nama Muhammad Rafi dengan NIM 2108113033. Ilmu rijalul hadis. Ilmu rijalul hadis adalah ilmu yang secara khusus membahas dan meneliti para perawi hadis ataupun rijalul hadis yang meriwayatkan sabda, qaul, perbuatan ataupun fi'il dan takrir, ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Maka fokus utama ilmu ini adalah menilai kredibilitas dan integritas setiap perawi ataupun orang yang menyampaikan hadis dalam rantai sanad hadis. Fungsinya untuk membedakan hadis tersebut nanti sahih, hasan ataupun dhaif. Pentingnya menjaga keaslian hadis. Dengan adanya ilmu rijalul hadis ini bisa memilih perawi-perawi yang lemah, bermasalah atau tidak kredibel dari rantai periwayatan hadis. Kemudian juga mencegah penyebaran informasi keliru atau hadis palsu dalam ajaran Islam. Yang ketiga, membantu mengklasifikasikan hadis menjadi hadis sahih, hasan, dhaif ataupun maudhu. Kemudian yang keempat, memberikan standar metodologi ilmiah dalam penelitian dan kajian hadis. Sejarah ilmu rijalul hadis ini dari zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Ini hadis diriwayatkan langsung oleh lisan para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in yang menyaksikan baginda Nabi Muhammad SAW secara langsung. Kemudian pada zaman sahabat ini perhatian terhadap sanad mulai muncul untuk memastikan keaslian riwayat. Kemudian pada tahun 110 Hijriah sampai 100 mulai dari tahun 110 Hijriah atau 720 Masehi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka ini diperintahkan untuk mengkodifikasikan hadis secara resmi. Dan pada abad 2 sampai 3 Hijriah, para ulama menyusun kitab khusus tentang perawi-perawi dan kritik hadis. Di antara kitab-kitab rujukan ulama ada Tahdzibul Kamal, ada Kashful Bayan, dan ada Jarh wa Ta'dil. Maka cabang utama ilmu rijalul hadis ini ada dua. Pertama, ilmu tarikhur ruwat. Ini fokusnya adalah mengkaji biografi lengkap perawi hadis, asal usul dan nasabnya, guru dan muridnya, perjalanan hidupnya, lahir dan wafatnya. Tujuannya untuk mengetahui latar belakang dan kredibilitas perawi secara komprehensif. Kemudian ada ilmu jarh wa ta'dil. Ini fokus kajiannya kritik dan penilaian perawi dari segi kejujuran dan integritasnya, kekuatan hafalan dan tingkat ketelitian, kemudian cacat dan kelemahannya. Tujuannya menentukan apakah riwayat seorang perawi dapat diterima atau harus ditolak. Maka tingkat penilaian perawi
ulama hadis menggunakan istilah khusus untuk menilai kredibilitas perawi tersebut. Berikut adalah tingkatan penilaian yang tertinggi hingga terrendah. Yang paling tinggi adalah siqah. Siqah ini terpercaya penuh, jujur, kuat hafalannya. Kemudian saduq, ini perawi yang jujur namun hafalannya tidak sekuat siqah. Dhaif, dhaif ini lemah dalam periwayatan, sehingga hasil periwayatan hadisnya ini diragukan. Kemudian matruk ini ditinggalkan, riwayatnya tidak dapat diterima. Kemudian muttaham ini yang tertuduh, dia ini tertuduh dengan sifat-sifat yang kurang baik. Kemudian ada bahasa kadzab. Kadzab ini perawi-perawi yang tidak sesuai dengan realita, riwayatnya itu tertolak secara langsung mutlak. Maka metode penilaian perawi pertama dari segi biografinya, data lengkap tentang kehidupan rawi, kemudian kajian ulama tentang hadis tersebut mengenai perawi tersebut, kemudian membandingkan, ada kritik dan pujian secara objektif. Kemudian menetapkan status akhir, kesimpulannya menetapkan status akhir kredibilitas perawi tersebut. Maka kesimpulan dari ini adalah bahwasanya ilmu rijalul hadis adalah ilmu yang meneliti para perawi hadis untuk memastikan validitas riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Ini berkembang dari awal, mulai dari masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 110 Hijriah, 670 Masehi kurang lebih. Kemudian juga ada cabangnya, data ilmu rijalul hadis ini ada tarikhur ruwat, ada jarah wa ta'dil. Kemudian juga yang ketiga, kesimpulannya adalah tanpa ilmu ini keaslian dan validitas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat dijaga dengan sempurna. Demikian presentasi dari saya Muhammad Rafi AS negatif 2108113033. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.